pajak penjualan tukang bakso 6 juta per bulan. Nah, kalau ini restoran bakso, saya maklum aja teman-teman. Tetapi kalau ini pedagang kaki lima dipajakin seperti ini kan. Ini parah teman-teman ya, parah. Satpol PP di Indonesia tuh kasar sekali dengan pedagang kaki lima yang mereka sedang berdagang mencari nafkah. Padahal di Indonesia sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman. Reaction lagi salah satu video yang bertajuk tentang hidup di Indonesia tak segampang hidup di Malaysia, teman-teman ya. Percaya nggak? Ya, saya pun percaya, teman. Karena apa? Hidup di Indonesia semuanya serba dipajakin, semua serba mahal, semua serba dipersulit, teman-teman ya. Pengen tahu buktinya seperti apa? Oke, kita simak videonya bersama. Let's go. Tagihan pajak penjualan tukang bakso 6 juta per bulan. Nah, kalau ini restoran bakso, saya maklum aja teman-teman. Tetapi kalau ini pedagang kaki lima dipajakin seperti ini kan kasihan teman-teman. Makanya pemerintahan Indonesia itu tidak memandang bulu, baik yang miskin, baik yang kaya, dirampas teman-teman, dipersulit. Itulah negara Indonesia. Mereka ini kan UMKM ya, maksudnya bahkan mereka ini usaha mikro yang harusnya pemerintah itu mendukung, bukannya dipajakin seperti ini. Kan kasihan. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Ada video yang lewat di beranda gua. Ada anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Terus ada scene yang nampilin dia ngetap EKTP atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Ternyata di Malaysia balik nama mobil itu diverifikasi pakai MyCard. Gampang sekali tentunya. Proses administrasinya itu mudah. Itulah kenapa saya katakan hidup di Indonesia tak segampang hidup di Malaysia. Karena begini teman-teman ya. Pertama, pedagang kaki lima yang pakai gerobak dipajakin teman-teman ya. Padahal itu mereka benar-benar kesulitan mencari uang, masih dipajakin. Kedua, administrasi untuk balik nama, untuk pajak mobil di Malaysia mudah dan murah teman-teman. Makanya segampang itukah hidup di Malaysia. KTP elektronik mereka plus sidik jarinya. Penjual sama pembeli dua-duanya tap kartu dan cap jempolnya. Langsung kecatat resmi ke sistem negara. Anti mobil bodong, anti jual mobil orang, dan beresnya dalam hitungan menit. Sekarang di Indonesia, beli mobil bekas, balik nama itu drama. Fotokopi KTP, cek fisik, gesek nomor rangka, ngantri, kadang lewat calo. Pasti deh, nggak usah bohong. Keluar biaya lumayan, sampai akhirnya banyak yang mikir, ah nanti aja deh ribet balik namanya. dan mobilnya jalan bertahun-tahun masih atas nama orang lain. Dan balik nama ini bayar dan mahal loh. Udah mahal ribet lagi. Nah ini yang bikin gua gemes. EKTP kita tuh ada chipnya, sama canggihnya sama MyCard. Kenapa nggak dipakai? Dan nggak balik nama itu akibatnya kemana-mana. Susah jual lagi karena datanya nggak cocok. Kena pajak progresif punya orang lain. Tilang elektronik nyasar ke pemilik lama. Semua ribet ini gara-gara satu hal yang harusnya paling gampang, verifikasi identitas. Yang di Malaysia cukup satu tap. Biar gua nggak kena masalah, ada kabar baiknya. Kita udah punya modalnya. KTP kita tuh udah ada chipnya. Dan sepertinya ada beberapa kios Samsat di daerah yang udah menerapkan ini. Mungkin akan gua bahas di next video. Tinggal dipercepat dan diperluas ke semua Indonesia. Kalian bayangin beli mobil bekas, beli mobil baru, registrasi, balik nama cukup tap KTP kalian. Masa kita punya kartu secanggih itu masih ribet? Modalnya udah ada, tinggal dipakai. Setuju nggak? Bang, ternyata ini alasan kenapa Bangsot, ternyata inilah alasan Indonesia gak akan pernah jadi negara maju-maju teman-teman ya. Selalu menjadi negara yang gagal, selalu menjadi negara yang tertinggal. Ini penyebabnya teman-teman ya. Coba. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Sampai satu abad pun negara kita akan tetap seperti ini. Kecuali? Nggak ada kecuali, bro. Kecuali ada Thanos katanya. Nggak, karena negara kita dari awal sudah didesain seperti ini agar mudah dieksploitasi orang asing. Contohnya, ambil balik Freeport coba kalau bisa. Itu udah menjawab semua podcast ini. Lu ambil balik Freeport dan usir semua perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Indonesia yang asing. Berita viral dan nyata, Medan dan sekitarnya mengalami kelangkaan BBM subsidi teman-teman ya. Bergalir teman-teman ya. Dimana semua dipajakin dan sekarang BBM mulai langka di Indonesia. Entah kenapa teman-teman ya.
Entah kenapa kok sekarang Indonesia sudah mulai langka BBM di saat dunia sedang damai. Di Timur Tengah Amerika dengan Iran sedang tidak lagi bertempur seperti kayak kemarin. Indonesia malah mengalami kelangkaan dalam hal subsidi BBM, teman, gila. Ya Allah, parah. Yang merasa Indonesia suram, silahkan. Kalau mau cari negara lain, silahkan. Tidak ada yang melarang. Kalimat itu disampaikan oleh orang yang menyebabkan Indonesia suram. Siapa? Negara itu ibarat bus. Nah, kita adalah pemilik bus. Kita biayai bus tersebut supaya bisa jalan. Kita bayar supir untuk mengemudikan bus tersebut. Supirnya ugal-ugalan, kita kritik. Tapi dasar supirnya NPD ya, malah nyuruh kita turun, suruh nyari bus lain. Kebalik, anjing. Harusnya lu supir yang turun. Kita mampu bayar supir lain. Jadi mending lu aja yang turun. Kan lu udah pernah jadi penumpang bus lain. Sana lu jadi penumpang bus Yordania lagi aja. Presiden Prabowo mengatakan tidak ada bangsa lain yang akan kasihan jika rakyat Indonesia kelaparan. Jangan jauh-jauh ke bangsa lain. Pemerintahnya sendiri saja juga nggak peduli kalau ada yang kelaparan. Pak Presiden nggak pernah pelusukan ke tempat-tempat yang kotor sih. Ke tempat-tempat yang surem. Ke tempat-tempat yang penuh dengan kemiskinan. Coba deh Pak, Bapak turun tapi tidak usah membawa pasukan, Bapak nyamar gitu. Datang ke pasar-pasar kalau sudah tutup pasarnya, datang ke terminal-terminal kalau sudah malam, datang ke kolong jembatan, datang ke tempat-tempat yang suram-suram itu Pak. Banyak orang kelaparan Pak, apalagi pinggir-pinggir jalan itu, depan-depan toko itu Pak kalau malam, ya Allah. Banyak rakyat kelaparan Pak. Yang ngasih siapa? Yang ngasih itu orang-orang yang lewat Pak, sama-sama masyarakatnya. Ya, Pemerintah jarang Pak. Gak ada. Mulai dari lurah, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota jarang datang melihat rakyat yang kelaparan, itu jarang. Jadi Presiden Prabowo jangan jauh-jauh bangsa asing, nggak kasihan sama rakyat yang kelaparan. Pejabat pemerintahan Indonesia sendiri juga gitu Pak. Kalau melihat rakyatnya nggak kasihan. Kalau memang pemerintahan Indonesia ini, pejabat-pejabat Indonesia ini punya kepedulian yang tinggi, nggak ada orang-orang di pinggir jalan hidupnya nyari makan-makan di sampah Pak. Nggak ada yang minta-minta Pak. Betul. Ya? Betul sekali. Itu deh Pak. Oke. Oke. Ini parah teman-teman ya. Parah. Satpol PP di Indonesia tuh kasar sekali dengan pedagang kaki lima yang mereka sedang berdagang mencari nafkah. Padahal di Indonesia sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan teman-teman. Mereka terpaksa dengan cara seperti ini, tapi digusur, ditarik, dilempar. Inilah kezaliman-kezaliman ya, seperti Satpol PP di Indonesia. Salin bang. Bertarung dengan rakyatnya sendiri teman-teman. Dagangan mereka dirampas, padahal mereka bertahan hidup loh.
Hari Minggu 9 November ya. Janji utama wali kota dan bupati akan mengentaskan kemiskinan tapi malah bikin miskin rakyat. Satpol PP rusak dan rampas dengan para pedagang kaki lima di pasar Minggu. Bukannya mau mengurangi angka kemiskinan tapi memperkeruh dan mempertambah angka kemiskinan di Indonesia. Seperti ini caranya tuh dia. Parah. Penertiban oleh Satpol PP yang disertai dengan perampasan dagangan yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima di pasar Minggu. Janji awal wali kota dan bupati akan mengentaskan kemiskinan, tapi malah bikin sengsara rakyat. Seperti inikah para pejabat dan alat-alat aparat-aparat. Parah ya Allah. Banyak orang mengira Malaysia maju dan menjadi kekuatan Asia begitu saja. Padahal di baliknya ada satu sosok yang selama puluhan tahun mengubah arah negaranya. Bahkan kebijakannya masih diperdebatkan sampai hari ini. Siapa dia? Yuk kita bahas. Wis, 101 tahun Mahathir Mohamad, sosok yang ubah Malaysia jadi kekuatan Asia. Sosok itu adalah Mahathir Mohamad yang hari ini genap berusia 101 tahun. Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang dokter. Namun pilihannya masuk ke pemerintahan justru mengubah sejarah Malaysia. Mahathir menjadi Perdana Menteri terlama dalam sejarah negaranya. Memimpin pada periode 1981 sampai 2003. Lalu kembali menjabat pada 2018 sampai 2020 saat usianya sudah 92 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia mendorong industrialisasi, menarik investasi asing, dan membangun proyek-proyek ikonik seperti Menara Petronas, Putrajaya, Proton, serta Bandara Internasional Kuala Lumpur. Fondasi inilah yang dinilai membawa Malaysia menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia pada era 1990-an. Saat krisis finansial Asia 1997, Malaysia memilih tidak menerima bantuan IMF ketika banyak negara mengambil langkah sebaliknya. Keputusan itu menuai pro dan kontra, namun hingga kini masih dianggap sebagai salah satu kebijakan ekonomi paling berani dalam sejarah Malaysia. Bahkan di usia 101 tahun, Mahathir masih aktif mengikuti isu politik regional maupun global. Terlepas dari semua pro dan kontranya, sulit membahas perjalanan ekonomi modern Malaysia tanpa menyebut nama Mahathir Mohamad. Kalau menurut kalian, seberapa besar peran seorang pemimpin dalam mengubah nasib sebuah negara? Malaysia turunkan harga BBM dan bagi-bagi uang ke warga. Kok bisa? Menanggapi frustasi publik akan kenaikan pajak dan biaya hidup masyarakat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga BBM dan juga bantuan tunai langsung sebesar RM100. Rencananya, BBM RON 95 akan turun harga dari Rp2,05 menjadi Rp1,99 pada akhir September mendatang. Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, pemerintahan Malaysia akan secara merata membagikan ke 22 juta rakyat berusia 18 tahun ke atas tanpa memandang status maupun golongan. Kebijakan ini diperkirakan akan menghabiskan dana pemerintah sebesar RM2 miliar. Dengan adanya kebijakan baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap dapat meringankan beban jutaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. Kalau pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan serupa, kira-kira kamu setuju nggak? Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan seafood sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget, itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Di Malaysia, yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90, itu 1 miliar. Itu pajaknya itu cuma RM300, berarti sekitar Rp1.200.000. Setahun ya? Setahun. Murah banget ya? Pajak motornya berapa? RM2. RM2? 3.500 kali 2. 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Tapi sebenarnya lebih enak mana?
lebih enak bekerja di Malaysia atau di Indonesia? Oke, betul. Kalau daripada segi kerjaan lebih enak di Indonesia lah. Oh ya. Tapi kalau daripada segi ketenangan di Malaysia. Maksudnya ketenangan tuh gimana? Maksudnya Malaysia lebih tenang negaranya. Karena mungkin lebih kecil. Betul. Sebab Malaysia kan 35 juta aja. Ya. Sini 300 juta. Ya. Nah, so of course lah daripada segi followers itu akan berbeza. Daripada segi apa sekalipun akan berbeza lah. Daripada segi online akan berbeza. Kira-kira kenapa ya orang Indonesia bisa kerja dan tinggal di Malaysia sampai puluhan tahun? Jadi Malaysia tuh salah satu negara yang paling dekat sama Indonesia. Nah, tahun ini tuh tahun kelima aku kerja dan tinggal di Malaysia. Dan aku tuh punya temen yang udah tinggal puluhan tahun di sini. Bahkan udah nikah sama orang lokal sini juga loh. Dan aku baru paham beberapa hal soal Malaysia setelah tinggal dan kerja di sini. Walaupun Malaysia termasuk negara berkembang, tapi kalau udah tinggal di sini tuh berasa tinggal di negara maju gitu loh. Upah minimum di Kuala Lumpur lebih besar, biaya hidup lebih murah dibanding ibu kota Jakarta. Bisa dilihat dari harga sewa apartemen. Dengan harga 3 juta udah dapat apartemen yang bagus di kota Kuala Lumpur. Kalau di ibu kota Jakarta kurang lebih 7-8 juta sih paling murah. Nah, kalau di Malaysia mau liburan ke Singapura atau Thailand bisa pakai tren atau bus aja loh. Nah, kalau untuk makanan, sebenarnya makanan Indonesia yang di Malaysia juga banyak banget. Dan kalau boleh jujur, makanan asli Malaysia tuh cocok banget di lidah aku loh. Oh iya, aku tuh pecinta makanan manis, salah satunya roti. Nah, roti yang terkenal banget di Malaysia tuh Massimo. Pas banget, Massimo tuh lagi anniversary yang ke-15 dan mau bagi-bagi hadiah sebesar Rp138.000 loh. Salah satunya ada mobil emas batangan dan hadiah menarik di tiap minggu. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal spend minimal Rp4 di satu resit, scan QR ini, terus kirim bukti pembelian deh. Untuk nukerin hadiah, pemenang harus nunjukin resit aslinya juga ya. Semoga informasi ini membantu. Kapan-kapan lagi, and thank you for watching. Bye-bye. Kedudukan pasport Malaysia antarabangsa dari tanggal ke-10 pada tahun 2024 kepada kedudukan nombor 3 pada tahun 2025 antara pasport berkuasa di dunia. Pernah nggak sih kamu bertanya kenapa paspor Indonesia rankingnya masih di bawah negara ASEAN yang lain? Kayak Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Jawabannya ternyata bukan cuma kekuatan paspor, tapi ada beberapa faktor penting lainnya. Yuk coba kita bahas. Yang pertama itu ada akses visa free kita masih terbatas. Sementara negara ASEAN lain bisa masuk lebih banyak negara tanpa visa. Sementara WNI masih harus apply visa di banyak tempat. Kedua, kerjasama internasional. Negara seperti Singapura, Malaysia aktif bikin perjanjian mobilitas dengan banyak negara. Semakin banyak kerjasama, semakin mudah warganya berpergian. Ketiga, faktor ekonomi dan keamanan nasional. Negara tujuan akan menilai kestabilan ekonomi, tingkat imigrasi ilegal, sampai keamanan sebelum kasih akses bebas visa kepada kita. Keempat, kekuatan paspor negara tetangga naiknya sangat cepat. Misal Itulah teman-teman ya, sudah saya katakan Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Hidup di Indonesia tidak senyaman Malaysia, hidup di Indonesia tidak semudah Malaysia, hidup di Indonesia tidak seapa ya, setenang Malaysia tahun ya. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.